Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Seberapa penting sebenarnya alam bawah sadar itu bagi Anda, bagi kita? Kenapa kok saya selalu membuat konten tentang hipnotis, tentang alam bawah sadar, tentang pikiran bawah sadar? Sebenarnya berapa penting alam bawah sadar itu di dalam kehidupan kita atau di dalam diri kita? Seberapa pengaruhnya alam bawah sadar itu di dalam diri kita? Saya akan coba menjelaskan secara singkat dan sesederhana mungkin apa sebenarnya alam bawah sadar kita, dan penting nggak sih sebenarnya alam bawah sadar kita itu untuk kehidupan kita. Yang mungkin sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ingin menjelaskan secara lebih sederhana lagi setelah yang satu ini. Jadi gini teman-teman, yang seperti video-video yang dulu, alam bawah sadar itu kan sebenarnya pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar atau subconscious mind, itu pikiran yang berada di dalam diri kita atau alam yang ada di pikiran dalam kita, bukan pikiran luar, bukan logika kita, bukan pikiran sadar kita. Seperti pada saat saya ngomong seperti ini menggunakan pikiran sadar. Pada saat kita menghitung, pada saat kita menganalisa, pada saat kita melakukan apa ya istilahnya itu, hal-hal yang biasanya kita lakukan itu menggunakan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar itu dia bergerak di bidang keyakinan, imajinasi, iman, itu bawah sadar. Setelah itu perasaan, cemas, yang ada hubungannya dengan perasaan, terus hal-hal yang mungkin itu tidak wajar mungkin bagi sebagian orang kalau dia melihatnya dengan alam sadarnya atau dengan pikiran sadarnya. Alam bawah sadar bukan kok berarti karena namanya bawah sadar bukan berarti tidak sadar, bukan, tapi sebuah apa ya istilahnya, kalau komputer itu sebuah inti dari pikiran kita, sebuah memori atau sebuah tempat yang ada berada di dalam diri kita ini, yang itu merupakan pusat pengendalian diri kita yang biasanya kita lihat dari luar. Paham tidak dari sini kira-kira? Jadi kekecewaan, rasa bersalah, rasa senang, rasa syukur, keyakinan kita, kepercayaan kita atau belief kita, trauma kita, fobia kita, pandangan kita, perasaan kita, itu semua ada di alam bawah sadar. Contohnya seperti ini. Bagaimana alam bawah sadar kita berfungsi? Nanti saya jelaskan apa sebenarnya alam bawah sadar kita secara lebih detail lagi gitu ya. Pada saat kita melihat film horor, entah itu di bioskop, entah itu di YouTube, entah itu di apapun itu, secara sadar kita tahu bahwasanya ini adalah sebuah film. Secara sadar kita tahu bahwa ini adalah acting, ada sutradaranya, ada pemainnya, aktornya gitu ya, ada ceritanya yang itu memang sudah sengaja dibuat, disiapkan untuk menjadi sebuah film. Artinya yang kita lihat itu bukan sungguhan. Yang kita lihat itu sudah direncanakan, sudah dipikirkan matang-matang sehingga menjadikan suguhan tontonan bagi kita, film horor itu. Secara wajar kita kan seperti itu sebenarnya, tapi banyak sekali di antara kita setelah melihat film horor yang genrenya horor itu masih takut ke kamar mandi, takut buang air kecil, bahkan tidur sendiri takut, bahkan mungkin di rumah sendiri takut. Karena apa? Karena saya habis nonton film horor gitu. Kenapa kok bisa takut? Padahal pikiran sadar kita itu tahu kalau itu hanya film, kalau itu hanya acting, kalau itu hanya fiktif belaka mungkin, dan itu sudah direncanakan, dibuat seakan-akan ada hantu gitu ya di film itu, tapi kita masih merasa takut. Itulah alam bawah sadar gitu. Jadi alam bawah sadar itu tidak mengenal mana imajinasi, mana realita. Apapun yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan,
itu akan ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Entah itu hanya imajinasimu, hanya pikiranmu, entah itu memang realita benar-benar terjadi, itu akan ditangkap. Meskipun itu hanya imajinasi. Makanya pada saat kita melihat film horor, kita sih sudah tahu itu hanya film di pikiran sadar, tapi kita masih merasa takut karena sudah tertangkap oleh pikiran bawah sadar. Kita menjadi takut beneran. Pada saat kita ke belakang, kayaknya ada hantu yang seperti di film tadi gitu. Itu pikiran bawah sadar yang main. Jadi kira-kira dari sini, dari cerita saya yang di sini sampai sini, kira-kira tahu nggak pentingnya alam bawah sadar di dalam diri kita? Ibaratnya gini, kalau teman-teman punya jam tangan atau jam dinding gitu ya, sebuah jam ini kan yang kita lihat ini kan hanya jarum panjang dan jarum pendek gitu kan ya, jarum panjang dan jarum pendek. Bagaimana kita bisa melihat waktu yang ditampilkan oleh jam itu adalah kita melihat jarum panjang dan jarum pendeknya, bener gak kira-kira? Tapi di dalam jam ini ada banyak komponen-komponen kecil yang beroperasi, yang tidak terlihat, yang itu bisa menunjukkan waktu seperti yang kita lihat di luar ini. Jadi di dalam jam ini, di dalam jam dinding, di dalam jam tangan itu terdapat komponen-komponen kecil yang bekerja, terdapat komponen-komponen kecil yang kalau salah satunya itu rusak, kita tidak akan bisa melihat waktu dengan tepat. Kita tidak akan bisa melihat waktu dengan mudah. Bayangkan yang komponen-komponen di dalam ini adalah alam bawah sadar kita yang tidak terlihat. Tapi dia bisa mengontrol, dia bisa mengendalikan apa yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat jarum panjang, jarum pendek, jarum detiknya ini adalah pikiran sadar kita. Dari sini sudah mulai ngerti ya apa pentingnya alam bawah sadar kita di dalam kehidupan. Banyak orang yang menyepelekan itu. Oh, hipnotis itu hanya permainan, hipnotis itu hanya untuk kejahatan, hipnotis itu hanya gendam yang bisa menipu dan sebagainya. Bukan. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Hipnotis itu apa sih? Itu hanya magic, itu hal-hal yang mistis gitu. Karena saya penasaran, makanya saya pelajari kan gitu. Ternyata hipnotis atau alam bawah sadar itu memang murni bisa dipelajari gitu. Hipnotis juga bisa dipelajari, terapi bisa dipelajari, ada kurikulumnya, ada sertifikatnya kan gitu kalau kita mau belajar di Indonesia ini. Jadi alam bawah sadar ini akan mempengaruhi apa yang kita lihat dari luar, semangat kita, mood kita, ekspresi kita, apalagi perasaan kita sedih atau enggak itu kan bisa kelihatan. Itu tergantung yang ada di dalam tadi. Nah, sekarang sayangnya banyak orang yang hanya fokus ke dalam yang luar ini saja, di yang luar ini saja, menjaga kesehatan tubuh, pergi ke tempat gym, makan makanan yang sehat, tapi lupa bahwasanya itu hanya fisik. Lupa untuk tidak mengontrol atau tidak merawat apa yang ada di dalam atau alam bawah sadar kita. Selalu overthinking, selalu cemas, selalu tertekan, apalagi terlalu khawatir, apalagi stres. Pada saat elemen-elemen atau komponen yang ada di dalam ini rusak atau tidak kita rawat, ya dia akan rusak yang di luar. Pada saat kita selalu berpikir negatif, pada saat kita selalu overthinking, pada saat kita selalu cemas, pada saat kita terlalu tertekan, stres, akhirnya yang di luar, yang kelihatan ini juga akan terpengaruh. Sampai segitunya pentingnya alam bawah sadar kita. Terus bagaimana caranya kita bisa mulai belajar untuk merawat yang di dalam? Kita harus menjaga pikiran kita harus menjaga, melindungi alam bawah sadar kita harus bisa istilahnya itu mengendalikan alam bawah sadar kita. Jangan sampai kita selalu overthinking, selalu berpikiran negatif kepada apapun.
berpikiran negatif dan lain sebagainya, itu nanti akan berpengaruh di alam bawah sadar kita. Jadi apapun akan masuk di dalam alam bawah sadar kita, yang itu mempengaruhi tampilan luar kita nanti. Itu teman-teman. Jadi alam bawah sadar itu dia adalah pusat kontrol apa yang akan kita lakukan, pusat kontrol yang nanti akan dilihat orang oleh luar kita. Luar kita ini pada saat kita melakukan pekerjaan, pada saat kita melakukan aktivitas, itu akan dikontrol sebenarnya oleh alam bawah sadar kita. Semangat apa enggak, mood apa enggak, terus apa namanya itu, bagaimana situasi kondisi pada saat kita melakukan aktivitas, itu ditentukan oleh alam bawah sadar kita. Kalau alam bawah sadar kita tidak kita rawat, yaitu tadi selalu berpikir negatif, cemas, overthinking, macam-macam ya, berprasangka buruk, yang negatif-negatif itu, maka dia akan memunculkan pikiran sadar kita juga akan negatif. Apa yang kita lakukan juga akan negatif, karena yang masuk di alam bawah sadar kita negatif, gitu ya. Caranya bagaimana untuk mengantisipasi itu? Ya mulailah dari bersyukur, tarik nafas panjang dari hidung, keluar lewat mulut, buat diri Anda rileks, buat diri Anda santai, untuk membuka gerbang alam bawah sadar kita, untuk membuka critical area yang menutup bawah sadar kita. Kalau itu sudah buka dengan kondisi santai, kondisi rileks, setelah itu syukuri, rasakan keluar masuknya nafas, syukuri atas kehidupan Anda, atas rezeki Anda hari ini, atas kesehatan Anda hari ini, atas hal-hal kecil yang itu membuat diri Anda bersyukur. Apakah itu di pendidikan, apakah itu di pertemanan, apakah itu di pekerjaan, apakah itu macam-macam. Syukuri apa yang Anda dapat hari ini. Pada saat muncul di pikiran sadar, pikiran overthinking, negatif dan lain sebagainya, berburuk sangka dan lain sebagainya, langsung tahan itu dengan dibalik dengan pikiran-pikiran yang positif. Pada saat kita mungkin gagal melakukan sesuatu atau proyek atau pekerjaan, ya mungkin hari ini masih belum berhasil, besok kita coba lagi. Terima kasih, hari ini sudah memberi pelajaran yang sangat berharga, meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan, tapi terima kasih sudah memberikan diri saya kekuatan sampai hari ini, dan besok saya akan berjuang lagi yang lebih baik lagi. Kata-kata simpel seperti itu akan membuat bawah sadar kita sehat kembali, teman-teman. Jadi bawah sadar, alam bawah sadar, pikiran bawah sadar itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena itu nanti berpengaruh kepada apa yang kita lakukan. Pada saat ada program di dalam alam bawah sadar kita yang perlu dibenahi, tapi tidak kita benahi, itu nanti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi karakter, dan akan menjadi nasib. Itu teman-teman. Jadi itu sekilas penjelasan tentang pentingnya alam bawah sadar bagi kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang tanyakan, silahkan di kolom komen. Dan terima kasih untuk yang sudah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.